Masyarakat harus bahagia, terkhusus di dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Jangan sampai masyarakat yang dari rumah itu datang sudah penuh keruwetan, pikiran bagaimana cara mendapatkan dokumen kependudukan, kemudian sampai di dinas ternyata tidak memberikan solusi. Oleh karenanya yang kami bangun kepada teman-teman adalah bagaimana kita membuat grand design agar masyarakat bahagia. Jadi anak ceria Cipat itu adalah, ini sebenarnya akronim ya. Anak mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, Cipat itu siji oleh papat. Jadi keluarga yang bersalin itu sudah nggak mikir lagi, yang penting berkasnya diserahkan kepada petugas. Kemudian nanti petugas yang akan memproses secara online, yang dimana menggunakan tadi aplikasi Anak Ceria Cipat, dan ini sudah terkoneksi dengan Dinduk Capil Purbalingga. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya. Kalau saya dulu, anak saya setelah lahiran berapa hari kemudian baru ngurus ya. Dari tingkat desa, kecamatan. Dengan Anak Ceria Cipat nggak perlu lagi. Sepanjang lahirnya di rumah sakit tadi yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi pengurus dokumen kependudukan di Dukcapil itu semua gratis. Ya. Gratis. Tidak bayar, tidak bayar. Semuanya gratis, tidak berbayar. Bangga Macapat, salam literasi digital. Kembali lagi bersama saya Ian Hakim di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pejabat di pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, Bapak Dr. Andes Muhammad Fatur Rahman, MSI. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Okay. Mudah-mudahan sebaliknya. Amin. Siapa? Ian. Mas Ian juga demikian. Amin. Okay. Ini kita akan berbicara nih Pak tentang salah satu inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nih, yaitu yang namanya Anak Ceria Cipat. Mungkin di antara pemirsa ini masih ada yang belum tahu nih, sebenarnya apa sih inovasi Anak Ceria Cipat dan apa yang sebenarnya melatar belakangi adanya inovasi tersebut, Pak? Oke. Terima kasih. Jadi Mas Ian, bahwa kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga itu diberi amanah oleh undang-undang ya terkait dengan bagaimana memfasilitasi hal ihwal yang menyangkut tentang kependudukan. Terkhusus adalah administrasi kependudukan. Jadi itu memang amanat konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan daerah, kemudian peraturan bupati tentang pendirian dan eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Purbalingga. Tugas kami adalah membantu bupati terkait dengan bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan layanan dokumen kependudukan. Untuk menuju ke sana, Mas Ian, tentunya kami berusaha seoptimal dan semampu kami agar grand design yang sering kami sampaikan kepada teman-teman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bagaimana kita bisa membahagiakan masyarakat. Masyarakat harus bahagia, terkhusus di dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Jangan sampai masyarakat yang dari rumah itu datang sudah penuh keruwetan, pikiran bagaimana cara mendapatkan dokumen kependudukan, kemudian sampai di dinas ternyata tidak memberikan solusi. Oleh karenanya yang kami bangun kepada teman-teman adalah bagaimana kita membuat grand design agar masyarakat bahagia setelah kita memberikan pelayanan kepada mereka. Itu.
Ya, terkait dengan upaya-upaya kita, ikhtiar kita di dalam rangka memberikan kebahagiaan masyarakat tentunya melalui berbagai macam upaya dan ikhtiar, salah satunya inovasi anak ceria Cipat. Anak ceria Anak ceria Cipat. Jadi anak ceria Cipat itu adalah, ini sebenarnya akronim ya. Anak mendapatkan dokumen kependudukan secara cepat, Cipat itu siji oleh papat, ini bahasa Purbalingga. Ya, jadi sekali ngurus kemudian dapat 4 dokumen sekaligus. 4 dokumen sekaligus. Nanti mungkin di belakang kita bisa lebih detail lagi ya. Jadi sekali urus, nanti warga masyarakat itu mendapatkan 4 dokumen. Yang pertama adalah KK, kemudian akte kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu BPJS. Kartu BPJS, gitu dulu, luar ya, biasa. Oke. Berarti tidak perlu ya kita misalkan 4 dokumen tersebut ngurus satu-satu ya, cukup sekali pengurusan. Cukup sekali pengurusan, maka mereka kemudian akan mendapatkan 4 dokumen sekaligus. Berarti ini di Dukcapil bekerja sama juga dengan BPJS seperti itu? Kita sudah bekerja sama dengan BPJS sejak 2022. Bersamaan dengan launching Anak Ceria Cipat ini. Anak Ceria Cipat. Persisnya itu tanggal 29 Agustus 2022. Luar biasa. Waktu itu kita launching oleh Bupati yang diwakili oleh Bu Sekda pada waktu itu, untuk kemudian bisa dijalankan aplikasi Anak Ceria Cipat ini. Ini yang perlu diketahui oleh Mas Ian dan juga oleh masyarakat di Kabupaten Purbalingga bahwa Anak Ceria Cipat ini hanya bisa diakses oleh mereka-mereka yang sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil Kabupaten Purbalingga. Oh, di tempat-tempat yang sudah. Jadi Anak Ceria Cipat ini sebenarnya inovasi ini ya, itu sasarannya adalah kepada rumah sakit, baik negeri maupun swasta, termasuk di dalamnya adalah puskesmas yang sudah bisa melayani persalinan, maka bisa bekerja sama dengan kami. Per hari ini, semua rumah sakit yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah kerjasama semua. Alhamdulillah. Kalau boleh saya sebutkan rumah sakitnya itu, yang pertama ada Rumah Sakit Umuhani, ada rumah yang swasta ya, kemudian Rumah Sakit Siaga Medika, kemudian Harapan Ibu, kemudian kalau yang pemerintah ada Rumah Sakit Gudang, kemudian ada Panti Nugroho, termasuk yang swasta ada lagi itu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga yang ada di Bobocari itu, termasuk juga Rumah Sakit Nirmala. Itu sudah kerjasama dengan kita, termasuk Rumah Sakit Atin yang di Kalimantan. Dan hari ini sedang berproses, itu rumah sakit yang baru, itu Rumah Sakit MPH. Ini sedang berproses, termasuk rumah sakit yang ada di Purwokerto. Oh, Purwokerto juga. Rumah sakit JIH yang ada di Purwokerto. Ini juga sedang mencoba membangun kerjasama dengan kami Dukcapil, khususnya terkait dengan pelayanan Anak Ceria Cipat ini. Jadi untuk warga Purbalingga yang nanti melahirkan ya anaknya, berarti langsung dapat 4 dokumen gitu. Betul. Jadi selain dokumen kependudukan juga dapat nanti fasilitas kesehatan melalui BPJS itu ya. Betul. Jadi luar biasa. Nanti mekanismenya nanti sebelum bicara ke mekanisme juga. Jadi nanti warga Kabupaten Purbalingga yang lahiran di rumah sakit yang sudah kerjasama dengan kami, maka kemudian akan dibantu oleh tenaga dari rumah sakit tersebut, adminnya, itu untuk memfasilitasi bagaimana mereka kemudian bisa mendapatkan 4 dokumen tadi. 4 dokumen itu ya, secara singkat seperti itu ya. Secara singkat itu. Jadi nanti ada kebahagiaan yang bisa diperoleh oleh masyarakat ketika melangsungkan persalinan di rumah sakit yang sudah kerjasama tadi. Dokumen kependudukannya dapat, BPJS dapat, dan pulang itu bawa bayi tadi. Oh iya. Jadi nggak nambah pikiran lah ya. Jadi masyarakat nggak perlu repot-repot, ya. Kemudian datang ke sana kemari dalam rangka untuk pemenuhan admin, cukup dibantu oleh pihak rumah sakit. Oke. Kemudian tujuan spesifik mungkin Pak dengan adanya program Anak Ceria Cipat ini apa Pak? Tentunya terkait dengan tujuan program Anak Ceria Cipat itu tadi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasti. Ya, seperti yang tadi saya kemukakan di awal bahwa kami kan kerjasanya bagaimana membahagiakan masyarakat. Betul.
masyarakat bahagia, kemudian kualitas pelayanannya juga yang terbaik. Prima. Prima ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang dokumen kependudukan. Salah satunya adalah tadi KK, akte kelahiran, KIA dan sebagainya. Yeah. Nah, kalau boleh saya nyempil di forum ini bahwa Dukcapil itu produk yang diterbitkan itu ada 23. 23. Ada 23 dokumen yang kami terbitkan. Ada 3 kartu keluarga, kartu identitas anak, kemudian ada akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan sebagainya. Itu semua 23 jenis itu yang kita terbitkan itu. Ya. Nah, manfaatnya sendiri Pak, atau masih ada tujuan yang lain Pak? Kemudian yang berikutnya tentunya tujuannya adalah agar bagaimana masyarakat itu bisa secepat mungkin mendapatkan dokumen kependudukan. Betul. Tanpa ribet, tanpa tanpa berbayar dan seterusnya. Betul sekali. Jadi pengurus dokumen kependudukan di Dukcapil itu semua gratis. Ya. Jadi gratis. Tidak bayar, tidak bayar. biasa. Semuanya gratis, tidak berbayar. Ya, ada lagi Pak tujuannya? Tentunya dengan adanya anak cerai jipa tadi, setelah masyarakat dimudahkan, tentunya tujuan yang ingin kita capai adalah adanya kesadaran dari masyarakat terkait dengan dokumen kependudukan. Betul. Karena dokumen kependudukan itu bukan lagi menjadi pelayanan dasar, tapi dasar untuk mendapatkan pelayanan di berbagai macam sektor. Iya, betul sekali. Pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi dan lain-lain. Betul sekali. Iya. Jadi orang kalau belum punya dokumen kependudukan, saya pastikan tidak bisa dilayani di perbankan, tidak bisa dilayani di BPJS dan sebagainya, termasuk di pendidikan. Betul. Pastikan ditanya alamatnya mana, dibuktikan dengan kartu identitas seperti nomor induk kependudukan. Betul NIK itu sekarang kan menjadi data menjadi dasar untuk pelayanan itu. Iya, betul sekali. Semuanya basicnya nih. Okay. Layanan yang ditawarkan dari anak ceria jipat itu meliputi 4 ini ya Pak ya? 4 dokumen tersebut ya. Kemudian kita berbicara dengan tadi mekanisme, mungkin lebih rincinya seperti apa Pak? Gimana mekanisme? Oke, jadi gini Mas Ian, saran saya nanti ketika ibu-ibu itu sudah mendekati hari persalinan, yang pertama harus sudah mulai menyiapkan nama buat bayinya. Oh, ya. Dan untuk membuat nama itu sesuai dengan ketentuan di dalam Permendagri nomor 73 tahun 2023, ya itu di sana diatur pemberian nama anak itu minimal 2 suku kata. 2 suku kata. 2 suku kata. Misalnya kayak saya namanya Muhammad itu nggak boleh, tapi di belakangnya harus ada atau di depannya minimal 2 suku kata. Kemudian karakternya itu maksimal 60 karakter. 60 karakter. Itu sudah termasuk spasi. Oh iya. Ya. Kemudian tidak menggunakan tanda baca. Kalau dulu ada ya nama yang kemudian petik gitu atas ya apostrop itu ya. Sekarang tidak boleh. Karena akan menyulitkan di dokumen kependudukannya. Iya. Gitu. Nah, kemudian tadi jadi menyiapkan nama. Jadi menjelang persalinan sudah punya nama, misalnya laki-laki atau perempuan sudah ada plan. Ya. Kayak gitu. Ini kalau lahirnya laki-laki akan saya namakan ini, perempuan akan ini. Betul. Nah, kemudian yang kedua yang perlu disiapkan adalah kartu kakak orang tua. Ya, kartu kakak orang tua. Kemudian juga buku nikahnya orang tua yang disiapkan. Kemudian KTP kedua orang tua, nah, bapak ibunya. Begitu si ibu sudah mulai kerasa mau melahirkan, itu dokumen itu sudah dibawa dan pada saat di rumah sakit itu bisa diserahkan kepada admin di rumah sakit tersebut untuk kemudian bisa diproses. Nanti yang akan memproses itu admin di rumah sakit. Jadi keluarga yang bersalin itu sudah nggak mikir lagi, yang penting berkasnya diserahkan kepada petugas, kemudian nanti petugas yang akan memproses secara
online yang di mana menggunakan tadi aplikasi Anak Cirajipat, dan ini sudah terkoneksi dengan Dinduk Capil Purbalingga. Gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya. Kalau saya dulu anak saya setelah lahiran berapa hari kemudian baru ngurus ya, dari tingkat desa, kecamatan. Dengan Anak Cirajipat nggak perlu lagi. Ya, sepanjang lahirnya di rumah sakit tadi yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Jadi nanti itu tadi yang penting persyaratannya dibawa lengkap, kemudian diserahkan kepada petugas di rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit yang akan memproses. Ya. Hanya memang ada satu lagi yang masih perlu dibantu oleh keluarga yang bersalin. Ya. Nanti pihak rumah sakit itu akan menerbitkan yang namanya formulir F201, yang itu isinya permohonan lah ya. Permohonan untuk bisa diterbitkan KK, kemudian akte kelahiran, KIA dan sebagainya. Yang itu nanti harus ditandatangani oleh pihak desa, oleh pemerintah desa. Nah itu nanti pihak rumah sakit adminnya akan ngeprint ya, akan mencetak itu, diserahkan ke keluarga yang bersalin untuk kemudian dimintakan ke desa. Mungkin ke depan bisa supaya lebih simpel lagi, tidak perlu dengan tanda tangan desa misalnya, ya. Tapi tentunya ini harus ada regulasi yang mengatur tentang itu ya. Betul sekali. Tidak perlu ditandatangani oleh desa, cukup misalnya diketahui dan ditandatangani oleh pihak rumah sakit misalnya. Jadi keluarga yang bersalin itu tidak perlu lagi ke desa untuk minta tanda tangan. Kemudian setelah itu apakah langsung keluar atau nunggu berapa hari kemudian baru dokumen tersebut keluar? Kalau dokumen lengkap semua, itu kan nanti petugas admin akan ngupload itu. Dokumen persyaratannya diupload oleh adminnya, nanti di Dukcapil itu akan diproses. Ketika lengkap, saya pastikan hari itu juga langsung terkirim PDF-nya. PDF-nya. Jadi nanti yang mencetak itu pihak rumah sakit, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi bukan kami lagi yang cetak, tapi yang mencetak adalah pihak rumah sakit. Yang bisa dicetak adalah kartu keluarga dan kartu akte kelahirannya. Kemudian KIA-nya kami yang mencetak, dan kesepakatan kami dengan pihak rumah sakit, nanti pihak rumah sakit yang kemudian akan mengambil ke Dukcapil. Seperti itu. Iya. Iya. Gitu. Berarti sekali itu kita langsung dapat 4 dokumen tersebut ya diharapkan. Karena begitu di input kemudian si bayi ini mendapatkan NIK, maka secara otomatis di BPJS sudah muncul. Oh iya, langsung otomatis ditambahkan ya, diikutkan dengan orang tuanya. Sehingga kalau misalkan sekarang kan zamannya aplikasi, kalau pakai aplikasi dari JKN misalkan, berarti sudah muncul di situ ya, penambahan anggota keluarga baru seperti itu, luar biasa. Nah, sejauh ini Pak, berapa sih jumlah dokumen yang sudah diterbitkan melalui aplikasi atau inovasi Anak Cirajipat ini Pak? Jadi Mas Ian, aplikasi Anak Cirajipat ini kami dulu luncurkan di tanggal 29 Agustus 2022. Berarti sampai hari ini ya hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Yang tentunya sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program atau aplikasi Anak Cirajipat ini. Ya. Kalau melihat hasilnya per hari ini, itu sudah kami layani di angka 13.717. 13.717. Artinya sejak di launching sampai hari ini, kami sudah membantu kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat itu sejumlah itu tadi. 13.717. Iya, luar biasa. Dan ini juga menjadi satu informasi ya untuk masyarakat ya, barangkali masyarakat belum tahu ya. Jadi bagi Anda atau khususnya ibu-ibu yang sekarang sudah hamil usia kehamilan tua ya, menjelang persalinan ya. Menjelang persalinan harus siap-siap memberi nama buat BB-nya. Kalau laki-laki siapa namanya? Iya, laki-laki siapa, perempuan siapa namanya. Tentu dengan ketentuan tadi ya Pak ya. 2 suku kata. Kemudian karakternya 2 suku kata, kemudian tidak melebihi 60 karakter. Termasuk spasi, kemudian tidak boleh lagi menggunakan tanda baca, kemudian tidak bermakna negatif,
Betul. Itu nggak boleh. Oh, luar biasa ini, luar Kalau di biasa. desa-desa itu kan kita jumpai dulu ya, Iya. zaman kecil ada nama anak yang nama anak kok apa namanya runtah gitu misalnya, yang mohon maaf misalnya, kemudian ada juga yang apa ya yang maknanya tidak bagus gitu. Itu memang ya seharusnya semestinya ya bisa jadi kata orang itu nama itu adalah doa, betul. ya. Betul Jadi sekali. ketika akan Sehingga, memberikan nama ya yang baik-baik, yang punya makna doa, harapan ya. gitu. Jangan terlalu pendek dengan satu suku kata, ya minimal 2 suku kata, tapi juga jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang. Ya. Karena Nanti, kenapa kemudian dibatasi maksimal 60 karakter? Karena nanti kasihan juga anak-anak yang iya. Namanya siapa? setelah dewasa. Namanya panjang banget. Ya. Ini Nama luar biasa. huruf sampai 100-200 huruf itu kan kasihan juga Ya. nanti anaknya gitu. Nanti yang punya nama sendiri lupa namanya. Ya Pak. Ya. Untuk statement terakhir mungkin Pak ini harapan. Ya, kita kan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sudah dilantik nih, Mas Bupati, Mas Bupati, dan Mas Wakil Bupati. Bupati. Nah, harapannya Pak dengan dilantiknya Mas Bupati dan Mas Wabub ini terkait dengan data kependudukan di Kabupaten Purbalingga itu seperti apa Pak? Yang pertama tentunya kami atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menyampaikan selamat dan sukses kepada Mas Bupati, Mas Fahmi, dan Mas Wakil Bupati, Mas Dimas, atas amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk bisa membawa Purbalingga 5 tahun ke depan menjadi Purbalingga yang lebih ngeremboko, dalam bahasa agamanya itu Purbalingga yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, kemudian tentunya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentunya kami sangat berharap agar Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa memberikan support yang lebih ya, sehingga di dalam kami memberikan pelayanan kepada masyarakat itu akan lebih prima lagi. Yang perlu kami garis bawahi bahwa Mas Ian, bahwa sarana prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga ini umurnya sudah cukup tua. Kalau anak-anak mungkin sudah disepiti gitu. Karena ini sarpras yang kami miliki itu bantuan hibah dari pusat ya, dari Kementerian Dalam Negeri Pusat di tahun 2012. Sehingga kalau hari ini kan sudah lumayan tua ya. Belasan tahun. Sehingga spesifikasinya itu sudah tidak bagus lagi. Bahkan sudah ada yang ketinggalan zaman. Nah, mudah-mudahan ke depan ini di bawah pemerintahan Mas Bub dan Mas Wabub ya 5 tahun ke depan kami diberikan alokasi anggaran yang memadai sehingga ke depan pelayanan akan lebih bagus lagi. Dan kami itu lagi punya mimpi dan punya cita-cita ini Mas Ian. Pelayanan administrasi kependudukan itu bisa dilaksanakan di seluruh desa. Kalau hari ini baru di tingkat dinas, kemudian di kecamatan, ke depan harapan kami itu bisa dilayani juga di pemerintahan desa. Nah, tentunya memang harus ada regulasi yang mengatur tentang itu. Goodwill dari pemerintah daerah tentunya akan menjadi sesuatu yang harus niscaya untuk bisa diadakan itu, sehingga nanti misalnya pemerintah desa perlu juga difasilitasi terkait dengan penggunaan anggaran dana desa untuk melengkapi sarana prasarana yang bisa mendukung pelayanan administrasi kependudukan di desa. Perlu saya sampaikan ini Mas Ian, per hari ini dari 239 desa kelurahan, ada 23 desa yang sudah kerjasama dengan kami, dan dari desa juga sudah mempunyai fasilitas untuk bisa memberikan pelayanan. Tentunya ada jaringan internetnya, betul. Kemudian ada komputernya, betul. Ada
printernya, dan yang lebih penting lagi ada sumber daya manusianya yang bisa mengoperasikan untuk pelayanan dokumen kependudukan di desa. Iya. Per hari ini itu sudah 23 desa. Harapan kami nanti paling tidak di tahun ketiga pemerintahan Mas Fahmi dan Mas Dimas ya, dari 239 desa kelurahan itu sudah bisa terjangkau Terpenuhi semua. semuanya ya. Ya tadi tentunya harus didukung oleh kemauan politik dari pengambil kebijakan, Ya, betul supaya di desa itu dimungkinkan untuk pengadaan sarana prasarana yang bisa mendukung pelayanan dokumen kependudukan itu. Ya. Dan saya kemarin keliling ke 23 desa yang sudah melakukan pelayanan. Mereka sungguh sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga yang bisa memberikan fasilitasi untuk bagaimana pemerintah desa itu bisa memberikan pelayanan itu. Ya. Dan masyarakatnya senang sekali, senang sekali. Karena ketika masyarakat itu bisa dilayani di desa, maka ada beberapa efisiensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Betul. Tentunya masyarakat dokumen kependudukannya dapat, Ya. kemudian mereka tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk transportasi, untuk konsumsi ketika ke dinas kayak gitu. Betul sekali. Jadi kalau rata-rata sehari satu desa 5 orang saja dilayani di desa, satu orang mengeluarkan 50.000, ya, berarti ada 250.000 di tingkat desa itu. Kali 239 desa. 39 Itu, ini saya kira dari sisi ekonomi juga sangat positif. Jadi efisien ya, luar biasa. Mengingat juga saat ini juga era digital ya Era Pak ya, digital. sehingga memang mau nggak mau harus ada fasilitas internet, komputer, betul, dan printer dan sebagainya, termasuk SDM yang memang melek teknologi seperti Betul. itu ya Pak. Ya, mudah-mudahan Apalagi sekarang dengan visi misinya Pak Bupati, Betul. Tentunya di misi yang ketiga kalau tidak salah, misi ketiga, dan program yang ketujuh terkait dengan pelayanan publik. ya. Ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini nanti ke depan pelayanan publik terkhusus itu terkait dengan pemenuhan administrasi kependudukan itu akan lebih baik lagi. Ya. Memudahkan masyarakat dan tentunya membuat masyarakat bahagia seperti itu. Terima kata kasih. kuncinya. Ya. Jadi masyarakat bahagia. Iya, terima kasih Pak Fatur Rahman penjelasan tentang inovasi anak Ria Cipat. Jadi untuk masyarakat Purbalingga nggak usah khawatir ya. Pikiran sing akeh banget, fokus saja di satu tempat, siapkan dokumennya. Ketika putra-putri Anda lahir, insya Allah dokumen 4 tadi sudah bisa Anda dapatkan. Lahir di rumah sakit cepat. ya. Lahir di rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil. Kependudukan Betul, dan betul, Catatan ya. Sipil. Terima kasih Bapak. Ya, terima sudah kasih Mas hadir, Yan. ya. Barakallah nggih. Barakallahu fiik ya. Amin. Mudah-mudahan bisa ngobrol lagi ya Pak Siap, ya siap, dengan siap. materi-materi yang lainnya. Siap. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Akhirnya saya Yan Hakim mohon pamit undur diri. Dan jangan lewatkan untuk mengikuti podcast Bangga Macapat edisi selanjutnya dengan narasumber yang tentunya luar biasa hebat dan inspiratif. Kita akan ikuti sampai terus nanti ya. Terlebih dengan kepemimpinan baru ini Mas Bupati ya, nanti apa yang menjadi terobosan-terobosan barunya ya, jangan lewatkan di podcast Bangga Macapat. Akhirnya saya Yan Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Terima kasih Mas Matur Rifki. nuwun Bapak. Nggih.